adik-adik, kita siapkan tangan, kaki, dan badan kita untuk memuji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik, sudah siap ya kita mau mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan baik buat kami semua. Tuhan, kami datang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana rasanya dicurangi teman terus-menerus? Tentu tidak enak dan menjengkelkan, bukan? Kali ini kita akan mendengar kisah Yakub yang dicurangi sebanyak 10 kali. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh orang tua istrinya sendiri. Bagaimana dia bersikap? Tuhan berjanji untuk memelihara Yakub. Tuhan menepati janjinya dan menolong Yakub sementara ia mengabdi pada pamannya Laban. Sekarang Yakub kaya, ia sendiri mempunyai banyak ternak. Namun tidaklah mudah bagi Yakub untuk memperolehnya. Ia merasa sulit bekerja pada paman Laban. Laban kerap kali menipu Yakub dengan mengubah jumlah pembayaran untuk Yakub atas pekerjaannya. Sebenarnya Laban sudah melakukan kecurangan dalam hal ini sebanyak 10 kali. Aku telah menipu kakakku dan sekarang aku sendiri telah ditipu mertuaku. Kemungkinan besar pikiran seperti itu yang muncul dalam benak atau diri Yakub. Melalui banyak kesukaran itu, Yakub belajar bahwa tindakannya terhadap Esau itu salah. Ia belajar tentang bagaimana rasanya diperlakukan dengan buruk. Allah tidak suka kebohongan Yakub, tapi Allah masih mengasihi Yakub. Suatu malam, seorang malaikat berbicara kepada Yakub di dalam mimpi dan berkata, "Aku telah melihat semua perbuatan Laban terhadapmu." Kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri bapamu, aku akan menyertai engkau." Maka Yakub mengumpulkan kawanan kambing domba, unta, lembu, keledai, dan ternak lainnya. Ia juga mengumpulkan istri-istrinya dan 12 anaknya, 11 laki-laki dan seorang perempuan. Yakub menceritakan kepada keluarganya tentang firman Allah. Mereka setuju bahwa inilah saatnya untuk kembali ke negeri Yakub. Mereka berangkat tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Laban karena Yakub takut kalau Laban marah dan berusaha mencegah kepergian mereka. Yakub berangkat menuju kampung halamannya yang dahulu. Yakub takut bertemu dengan kakaknya. Perjalanannya pulang pasti dan harus lewat daerah tempat tinggal Esau. Bagaimana kira-kira keadaan kakak Esau sekarang ya? Jangan-jangan dia malah dendam padaku.
Apa kira-kira yang akan dilakukannya padaku? Akankah dia membalas kecuranganku? Tuhan telah menyuruh aku kembali ke negeriku, maka aku melakukannya. Semakin Yakub mendekati rumah, semakin takut ia kepada Esau. Yakub mengumpulkan beberapa hambanya dan berkata, "Berjalanlah kamu mendahului aku dan keluargaku. Katakan pada Esau bahwa aku akan datang." Yakub ketakutan ketika utusan-utusannya kembali dan melaporkan, "Yakub, Esau datang menjumpai kita dengan 400 orang." Cepat-cepat Yakub membagi keluarganya dan ternaknya menjadi beberapa kelompok. Dengan melakukan ini, ia mungkin merasa bahwa setidak-tidaknya sebagian di antara mereka dapat lolos bila Esau mulai menyerang mereka. Ketika Yakub melakukan sesuatu yang kita semua perlu lakukan bila kesukaran menimpa. Ya, Yakub berdoa, "Selamatkan aku Tuhan," katanya. Ia mengingatkan Tuhan akan janjinya untuk melindungi dia dan keluarganya. Saat itu Yakub tidak memikirkan tipu daya. Ia tahu ia membutuhkan Tuhan untuk melindunginya. Berikutnya, Yakub memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Esau. Ia memilih 220 ekor kambing, 220 ekor domba, 30 ekor unta, dan anaknya, 40 ekor lembu, 10 ekor lembu jantan, dan 30 ekor keledai. Ia membaginya dalam beberapa kelompok dan mengirim kelompok lepas kelompok ke perkemahan Esau. Yakub memberikan beberapa petunjuk kepada hamba-hambanya. "Bawalah ternak ini ke perkemahan Esau," katanya. "Kalau Esau menanyakan siapa pemilik ternak ini, katakan ini hadiah untukmu dari adikmu Yakub." Esau pasti terkejut melihat begitu banyak ternak yang datang kepadanya. Tidak lama kemudian masih ada lagi ternak yang datang. Kembali ia diberitahu bahwa itu adalah hadiah dari Yakub. Sambil dengan perasaan yang galau, Yakub meneruskan perjalanan sehingga makin lama mereka makin saling mendekat. Suatu malam, Yakub menemukan tempat untuk menyendiri agar ia bisa berpikir dan berdoa. Lalu terjadilah sesuatu yang mengubah kehidupan Yakub sama sekali. Tuhan datang kepada Yakub dalam wujud seorang malaikat. Malaikat dan Yakub saling bergulat sepanjang malam. Ketika fajar mulai menyingsing, malaikat itu bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Yakub harus mengakui, "Namaku Yakub." Hal itu sama artinya dengan mengaku, "Saya seorang yang licik." Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Yakub, "Namamu tidak lagi Yakub. Sekarang berubah menjadi Israel." Israel adalah nama yang indah. Itu berarti seorang yang menang di hadapan Allah. Alangkah berubahnya. Tuhan dapat mengubah nama Yakub karena kehidupan Yakub telah berubah. Ia bukan lagi seorang licik yang menipu. Ia adalah hamba Allah yang sejati, seorang pemenang. Ketika ia mendekati Esau, Yakub sujud dengan penuh hormat sampai 7 kali. Yakub ini berbeda dari Yakub yang bertahun-tahun sebelumnya meninggalkan rumah. Tuhan telah mengubahnya. Esau tidak menyerang Yakub, tetapi malah merangkul Yakub dan memeluknya. Yakub dan Esau berbaikan. Keharuan terjadi. Tuhan juga menolong Esau sehingga ia dapat menerima dan tidak membalas kepada Yakub. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk kembali datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami, dan Kau akan menolong kami untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 5 ayat 17. A.
Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita coba sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.